Pernahkah Anda merasa diremehkan hanya karena penampilan Anda? Bayangkan seorang pria, seorang tukang becak yang selalu bekerja keras di jalanan, hidup sederhana tanpa banyak harta. Bahkan pada hari pernikahannya, dia dipermalukan dengan cara yang tak terbayangkan, disiram air comberan oleh ibu mertua sendiri. Tapi dia bukanlah tukang becak biasa. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Namun sebelum cerita dimulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai ceritanya. Pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi Raka dan Naila berubah menjadi mimpi buruk. Di depan pelaminan yang megah, di tengah pesta yang meriah, sebuah kejadian yang memalukan terjadi. Dasar tukang becak miskin. Kau pikir kau pantas menikahi anakku? Suara nyaring Bu Mirna menggema di seluruh ruangan. Para tamu yang hadir sontak berhenti tertawa dan berbincang. Semua mata tertuju pada perempuan parubaya itu yang berdiri dengan wajah penuh amarah di hadapan pengantin pria. Raka, yang mengenakan jas sederhana, hanya bisa menunduk. Bukan karena takut, tapi karena ia tak ingin membuat suasana semakin keruh. Bu Mirna mendekat. Matanya menatap Raka dengan jijik. Kau tidak punya apa-apa. Lihat bajumu. Bahkan tukang parkir saja mungkin lebih rapi darimu. Beberapa tamu terkekeh pelan. Sementara yang lain hanya saling berpandangan. Mereka tak menyangka ibu mempelai wanita tega mempermalukan menantunya sendiri di depan banyak orang. Naila, yang sejak tadi berdiri di samping Raka, memegang tangan suaminya dengan erat. Ibu, cukup. Raka memang bukan orang kaya, tapi aku mencintainya. Bu Mirna mendengus. Cinta? Cinta tidak akan bisa membayar tagihan. Apa kau mau hidup menderita bersamanya? Raka tetap diam, tapi hatinya panas. Ia tak menyangka bahwa Bu Mirna akan sekejam ini. Namun, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Bu Mirna tiba-tiba meraih ember yang ada di sudut ruangan. Ember itu penuh dengan air kotor, sisa cucian piring dan sisa makanan dari dapur. Sebelum siapapun bisa menghentikannya, ia mengangkat ember itu dan blar, air comberan itu disiramkan ke tubuh Raka. Bau busuk langsung menyebar ke seluruh ruangan. Dasar laki-laki miskin. Ini hukuman untukmu karena berani menikahi anakku. Seluruh ruangan hening. Para tamu terkejut melihat perlakuan Bu Mirna. Beberapa orang menutup hidung karena bau tak sedap yang menyengat. Naila menjerit. Ibu, bagaimana bisa kau melakukan ini? Mata Raka terpejam. Tubuhnya basah kuyup. Jasnya kini kotor dan bau. Namun, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menarik napas panjang, mencoba menahan diri. Suasana berubah tegang. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Sementara yang lain hanya dia menahan napas. Dan saat itulah, suara deru mesin mobil terdengar dari luar. Beberapa tamu menoleh ke arah pintu masuk. Seorang pria tua dengan setelan mahal turun dari sebuah mobil mewah, diikuti oleh beberapa pria berbadan tegap. Siapa dia? Dan mengapa ia datang di saat yang seperti ini? Tak ada yang tahu bahwa kedatangan pria itu akan mengubah segalanya. Siang itu, matahari bersinar terik di langit. Raka baru saja menyelesaikan pekerjaannya menarik becak di kawasan pasar. Bajunya sudah basah oleh keringat, tetapi senyumnya tetap mengembang. Baginya, setiap hari adalah berkah. Saat ia hendak beristirahat di bawah pohon rindang dekat halte, sebuah suara lembut namun penuh kepanikan terdengar di telinganya. Pak, tolong, saya butuh tumpangan ke rumah sakit sekarang. Raka menoleh dan melihat seorang gadis muda berambut panjang dengan wajah yang terlihat cemas. Gadis itu mengenakan rok panjang dan blus putih sederhana, namun auranya begitu anggun. Ada apa, Mbak? Tanya Raka, mengusap keringatnya. Adik saya kecelakaan. Saya harus segera ke rumah sakit. Ucap gadis itu dengan suara bergetar. Raka tidak banyak bertanya lagi. Dengan sigap, ia membuka pintu becaknya dan membantu gadis itu naik. Ia segera mengayuh dengan kecepatan penuh, menerobos jalanan yang padat.
Di sepanjang perjalanan, gadis itu tampak terus berdoa, sementara Raka berusaha secepat mungkin sampai ke tujuan. Beberapa kali, ia hampir menyerempet kendaraan lain, tapi refleksnya yang tajam membuatnya tetap aman. Setelah beberapa menit yang terasa begitu lama, mereka tiba di depan rumah sakit. Gadis itu turun dengan tergesa-gesa dan tanpa pikir panjang. Ia berbalik dan berkata, "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu bagaimana jadinya kalau tadi saya tidak menemukan Anda." Raka hanya tersenyum dan mengangguk. "Semoga adiknya baik-baik saja, Mbak." Gadis itu hendak berlari masuk, tapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. "Tunggu, saya belum bayar." Raka menggeleng pelan. "Tidak perlu, Mbak. Semoga adiknya selamat." Mata gadis itu membesar, terkejut dengan kebaikan hati pria di depannya. Namun, ia tak sempat berkata apa-apa lagi karena harus segera masuk ke dalam. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka kembali ke tempat biasa ia mangkal. Ia sudah lupa tentang gadis yang ia antar ke rumah sakit, hingga tiba-tiba seseorang berdiri di depannya. "Masih ingat saya?" Raka menoleh dan melihat gadis yang sama, kali ini dengan wajah yang lebih cerah. "Mbak." Gadis itu tersenyum. "Saya Naila. Saya ingin mengucapkan terima kasih lagi. Adik saya sudah membaik sekarang." Raka tersenyum. "Alhamdulillah. Saya senang mendengarnya, Mbak Naila." Sejak saat itu, Naila sering terlihat di sekitar tempat Raka mangkal. Mereka mulai berbincang dan mengenal satu sama lain. Naila terkesan dengan kebaikan hati Raka, sementara Raka kagum dengan kelembutan Naila. Siapa sangka, dari pertemuan singkat itu, takdir mulai menuliskan kisah mereka yang penuh liku. Sejak pertemuan mereka di rumah sakit, Naila sering mencari alasan untuk mengunjungi kawasan pasar tempat Raka biasa mangkal dengan becaknya. Awalnya, ia hanya ingin sekadar berbasa-basi dan mengucapkan terima kasih. Namun, semakin sering mereka berbincang, semakin Naila menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari pria sederhana itu. Suatu siang, ketika matahari sedang terik-teriknya, Naila kembali datang dengan membawa 2 gelas es teh dalam kantong plastik. "Mas Raka, pasti capek ya seharian narik becak. Ini aku bawakan minuman dingin." Raka, yang sedang duduk di bawah pohon rindang sambil mengipasi wajahnya dengan kain kecil, sedikit terkejut dengan kedatangan Naila. "Ah, Mbak Naila nggak perlu repot-repot gini," ucapnya sambil tersenyum. "Tidak repot kok. Lagi pula, aku juga butuh teman ngobrol," jawab Naila dengan wajah ceria. Mereka pun duduk bersama di bawah pohon besar dekat halte pasar. Raka mulai bercerita tentang kesehariannya menarik becak, tentang pelanggan-pelanggan yang datang dan pergi, dan tentang bagaimana ia selalu bersyukur atas rezeki yang didapat. "Mas Raka tidak pernah merasa lelah atau ingin mencari pekerjaan lain?" tanya Naila penasaran. Raka tertawa kecil. "Pasti ada rasa lelah, Mbak. Tapi selama bisa makan, bisa hidup dengan tenang, saya nggak pernah mengeluh. Lagi pula, siapa yang mau menerima orang seperti saya di pekerjaan lain?" Naila terdiam. Ada kesedihan dalam kata-kata Raka. Namun, yang lebih mengejutkan bagi Naila adalah cara Raka memandang hidup. Berbeda dengan banyak pria lain yang ditemuinya, Raka terlihat begitu sederhana, rendah hati, dan tidak tamak. Di matanya, Raka bukan hanya sekadar tukang becak. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Pertemuan demi pertemuan. Hari-hari berikutnya, Naila dan Raka semakin sering bertemu. Naila yang sebelumnya tidak pernah tertarik dengan kehidupan orang-orang biasa, kini justru merasa nyaman berbincang dengan pria sederhana itu. "Mas Raka, kalau boleh tahu, Mas tinggal di mana?" tanya Naila suatu hari. Raka tersenyum. "Di rumah kecil di gang dekat pasar ini, Mbak. Nggak besar, tapi cukup buat saya tinggal." "Apa Mas tinggal sendiri?" "Iya. Sejak orang tua saya meninggal, saya belajar mandiri dari kecil." Jawaban itu membuat hati Naila semakin luluh. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik senyum ramah Raka, ada cerita hidup yang penuh perjuangan. Benih cinta yang mulai bersemi. Suatu sore, hujan turun dengan derasnya.
Naila yang baru saja keluar dari toko kain terjebak di pinggir jalan tanpa membawa payung. Sementara itu, Raka yang kebetulan sedang melewati area itu melihat Naila berdiri sendirian. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghentikan becaknya dan turun dengan membawa sebuah payung lusuh. "Mbak Naila, sini naik, nanti kebasahan." Naila tersenyum. "Tapi aku nggak bawa uang kecil buat bayar becak, Mas." Raka tertawa. "Udah naik aja. Saya antar pulang gratis." Hati Naila berdesir. Ia tidak pernah merasa sehangat ini dengan siapapun sebelumnya. Selama perjalanan, hujan terus mengguyur jalanan, menciptakan suara yang menenangkan. Naila memperhatikan Raka yang tetap fokus mengayuh becaknya. Tak peduli bajunya sudah basah oleh hujan. Dalam hati, Naila mulai bertanya-tanya. Kenapa aku merasa nyaman berada di dekatnya? Kenapa ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam diriku? Takdir telah mulai menuliskan kisah mereka. Meski keduanya belum menyadari kemana semua ini akan bermuara. Sejak kejadian hujan deras itu, hubungan antara Naila dan Raka semakin akrab. Naila semakin sering mengunjungi pangkalan becak tempat Raka biasa menunggu penumpang. Kadang, ia hanya datang membawa sekotak makanan. Kadang hanya sekadar berbincang sebentar sebelum melanjutkan kegiatannya. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Naila tak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap pria sederhana itu. Suatu sore, setelah seharian berkeliling pasar, Naila duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Raka yang baru saja mengantar penumpang kembali dengan becaknya dan langsung menghampirinya. "Mbak Naila, tumben kelihatan lelah." Naila tersenyum tipis. "Iya, hari ini banyak kerjaan. Tapi rasanya lebih menyenangkan kalau bisa ngobrol sama Mas Raka." Raka sedikit tersipu. Ia memang bukan pria yang pandai berbicara soal perasaan. Tetapi akhir-akhir ini ia juga merasa berbeda setiap kali berada di dekat Naila. "Kalau gitu, biar saya antar pulang, Mbak," tawar Raka. Naila menggeleng. "Nggak usah. Aku cuma mau duduk di sini sebentar, menikmati sore." Mereka pun duduk berdampingan. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan siang tadi. Naila menatap ke langit yang mulai berwarna jingga. "Mas Raka," panggil Naila pelan. "Iya, Mbak." "Apa Mas Raka pernah jatuh cinta?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam sejenak. Ia tak pernah menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu dari Naila. Raka tersenyum tipis, lalu menjawab, "Jatuh cinta itu hal yang indah, Mbak. Tapi nggak semua orang beruntung bisa merasakannya dengan mudah." "Apa maksudnya?" Naila menatapnya dalam. "Saya cuma tukang becak, Mbak. Saya nggak bisa sembarangan jatuh cinta. Kalaupun saya suka sama seseorang, saya harus sadar diri kalau dia pasti lebih pantas dengan orang yang lebih baik." Hati Naila sedikit tersentak. Ia tahu, ucapan Raka itu bukan tanpa alasan. Dunia mereka memang berbeda. Tapi, mengapa hatinya justru semakin yakin? Hari-hari berlalu. Perasaan Naila semakin kuat. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Raka. Bagaimana pria itu selalu tersenyum. Bagaimana ia selalu membantu orang lain tanpa pamrih. Dan bagaimana ia selalu bersyukur meski hidup dalam kesederhanaan. Suatu malam, Naila tak bisa tidur. Ia terus memikirkan Raka. "Apa ini yang namanya cinta?" bisiknya sendiri. Di dalam hati, Naila mulai sadar bahwa perasaannya bukan sekadar rasa simpati. Ia benar-benar jatuh cinta pada Raka. Tapi, apakah perasaannya akan diterima? Dan bagaimana keluarganya akan bereaksi jika mengetahui perasaan ini? Hati Naila mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Namun satu hal yang pasti, ia ingin terus dekat dengan pria itu. Malam itu, Raka mengendarai becaknya dengan lambat, melintasi jalan-jalan sepi yang dipenuhi cahaya lampu jalan yang redup. Ia merasa sedikit lelah setelah seharian bekerja, tetapi hatinya terasa ringan. Sejak ia mengenal Naila, segala sesuatu yang biasanya terasa berat kini menjadi lebih mudah. Ia seringkali tersenyum tanpa sadar saat memikirkan wanita itu. Suatu hari, Naila mengirim pesan singkat pada Raka,
menanyakan apakah mereka bisa bertemu setelah Raka selesai bekerja. Raka pun dengan senang hati menerima ajakan itu, meski ia merasa sedikit bingung. Ia bukan orang yang pandai mengungkapkan perasaan, dan ia tahu hubungan mereka sangat rumit. Naila berasal dari keluarga kaya, sementara ia hanya seorang tukang becak. Namun, Naila tidak pernah mempermasalahkan statusnya. Setiap kali bertemu, ia selalu berbicara dengan hangat, mengajak Raka tertawa, dan terkadang berbagi cerita tentang kehidupannya yang jauh berbeda. Bagi Naila, Raka adalah sosok yang begitu rendah hati, selalu bersikap baik kepada orang lain, dan membuatnya merasa nyaman meski hanya dalam percakapan singkat. Pada suatu sore yang cerah, mereka bertemu di taman kota yang sepi. Hanya ada beberapa orang yang duduk di bangku panjang, menikmati angin sore. Raka duduk di sebelah Naila, merasakan ketegangan yang sedikit mengganggu. "Naila," mulai Raka, sambil menatap ke tanah. Saya nggak tahu harus bilang apa. Saya merasa nyaman dengan kamu, tapi saya juga sadar kalau kita berbeda jauh." Naila menatapnya dengan mata penuh empati. "Raka, aku tidak peduli dengan perbedaan itu. Aku merasa sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar perbedaan status atau latar belakang kita." Raka terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menanggapi pernyataan Naila. Ia merasa terhanyut dengan kata-kata itu. Namun di sisi lain, ia juga takut jika ia terlalu berharap. "Maksud kamu?" tanya Raka dengan suara rendah. "Aku rasa aku mulai menyukai kamu, Raka," jawab Naila dengan suara lembut namun penuh keyakinan. "Aku tahu ini mungkin aneh, dan aku tahu perasaan kita tidak mudah. Tapi aku ingin jujur dengan perasaanku." Raka tertegun sejenak. Hatinya berdebar sangat kencang. Perasaan yang sudah lama ia pendam akhirnya keluar, meski ia tak pernah berharap perasaan ini akan diterima. "Naila, aku tidak punya banyak untuk memberimu," ujar Raka dengan suara sedikit serak. "Aku hanya tukang becak. Aku tidak bisa memberimu kemewahan atau hal-hal yang kau harapkan. Aku hanya punya diriku, dan itu pun mungkin tidak cukup." Naila tersenyum, mencoba menenangkan Raka. "Aku tidak peduli tentang kemewahan, Raka. Aku hanya ingin seseorang yang bisa membuatku merasa berarti, dan kamu sudah melakukannya." Di tengah percakapan yang penuh ketegangan itu, Raka perlahan menoleh ke arah Naila. Tatapan mereka bertemu, dan di dalam matanya Naila melihat sesuatu yang selama ini ia tunggu. Ada ketulusan yang dalam, yang jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Namun, meski hati Naila begitu tulus, ada masalah lain yang datang menguji hubungan mereka. Ibunya, Ibu Nining, yang selalu meremehkan Raka, mulai mencium kedekatan mereka. Pada suatu kesempatan, Ibu Nining mengundang Naila untuk makan malam bersama keluarga. Saat itu, Naila merasa cemas. Ia tahu ibunya tidak akan menerima hubungannya dengan seorang tukang becak. "Saya tidak ingin anakku bergaul dengan orang seperti itu," ujar Ibu Nining suatu hari, saat mereka sedang makan malam. Naila terdiam. Ibunya selalu menekankan pentingnya status sosial, dan Raka, bagi Ibu Nining, adalah seseorang yang tak pantas untuknya. Tapi, "Bu, Raka orang yang baik. Dia tahu cara menghargai orang lain, dan dia selalu jujur tentang perasaannya. Aku ingin bersama dia," jawab Naila dengan suara tegas. Ibu Nining menggelengkan kepalanya. "Naila, kamu harus tahu bahwa hidup tidak sesederhana itu. Kamu harus mencari pasangan yang bisa memberimu masa depan yang lebih baik, bukan hanya seseorang yang bisa membuatmu bahagia sesaat." "Bu, kebahagiaan bukan tentang uang," kata Naila. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku ingin hidup bersama seseorang yang aku cintai, bukan seseorang yang hanya ingin membuatku merasa nyaman." Ibu Nining tidak bisa menerima hal itu. "Kamu akan menyesal, Naila. Ini adalah pilihan hidup yang bodoh. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan." Itulah saat pertama kalinya Naila merasa terpojok. Hatinya terbelah antara cinta pada Raka dan harapan ibunya yang begitu kuat untuknya. Namun, meskipun ada rasa takut dan keraguan, Naila tahu satu hal, ia tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi.
Hari-hari berlalu dengan cepat. Naila merasa semakin tertekan dengan ketidaksetujuan ibunya terhadap hubungan mereka. Setiap kali ia berbicara tentang Raka, ibunya selalu memotong pembicaraannya dengan alasan-alasan yang seakan mengingatkan Naila betapa sulitnya hubungan itu untuk dilanjutkan. Namun, meskipun hatinya terluka, Naila tetap tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Raka. Pada suatu sore, setelah pulang dari kantor, Naila memutuskan untuk menemui Raka. Ia tahu Raka akan berada di warung kopi kecil dekat taman. Biasanya, disinilah mereka sering berbicara dan melepas penat setelah hari yang panjang. Ketika Naila tiba di warung kopi itu, ia melihat Raka sedang duduk di bangku kayu, menatap jalanan yang sibuk. Wajahnya tampak serius, seakan berpikir keras tentang sesuatu. Naila mendekat dan duduk di sebelahnya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Raka, kita perlu bicara," kata Naila dengan suara pelan. Raka menoleh dan tersenyum, meskipun senyumnya tampak dipaksakan. "Ada apa, Naila?" Aku merasa bingung. Ibuku tidak setuju dengan kita," jawab Naila. Suara sedikit bergetar. "Dia tidak suka aku dekat dengan kamu." Raka terdiam. Ia sudah menduga bahwa hal ini akan datang suatu saat nanti. Namun, meskipun ia siap dengan kenyataan itu, tetap saja rasa sakit menggelayuti hatinya. "Kenapa?" tanya Raka, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. "Karena kamu bukan orang yang sesuai dengan standar yang dia inginkan. Kamu hanya tukang becak." "Raka, itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan dalam pandangan orang tuaku," jawab Naila, sesekali menatap ke arah meja kopi yang kosong. Raka menarik napas panjang. Ia tahu ini akan menjadi ujian berat bagi hubungan mereka. Ia ingin menjawab, tetapi kata-katanya seolah tersangkut di tenggorokannya. "Naila, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tahu aku tidak bisa memberimu kemewahan atau memberikan apa yang kamu inginkan. Tapi aku jujur padamu. Aku mencintaimu, dan aku ingin bersama kamu, apapun keadaan kita." Naila menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, Raka. Aku juga mencintaimu. Tapi aku bingung. Apa yang harus aku lakukan? Aku tak ingin membuat ibuku kecewa. Dia sudah banyak berkorban untukku." Raka mengangkat tangan, menggenggam tangan Naila dengan lembut. "Kamu tidak harus memilih antara aku dan ibumu, Naila. Semua ini memang sulit. Tapi, aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu, meskipun dunia ini tidak mendukung kita." Naila terdiam sejenak, meresapi kata-kata Raka. Hatinya begitu terikat dengan pria itu. Namun di sisi lain, ia juga tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Namun, dalam dirinya ada keyakinan yang mulai tumbuh bahwa cinta tidak bisa diukur dengan uang, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari status atau harta benda. Seminggu setelah pertemuan itu, Naila merasa semakin terombang-ambing antara cinta dan kewajibannya sebagai anak. Ibunya semakin mendesaknya untuk segera menikah dengan pria dari keluarga yang lebih kaya, sementara Naila semakin merasa tersesat dalam kebingungannya. Ia tidak bisa terus-menerus menyembunyikan perasaannya terhadap Raka, tetapi ia juga tidak ingin merusak hubungan dengan ibunya yang sangat ia cintai. Pada malam yang dingin itu, Naila akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah ibunya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar, dan malam itu adalah waktunya untuk berbicara dengan ibu. Ia tidak ingin hidup dalam kebohongan atau keraguan lagi. Naila ingin ia dan ibunya bisa saling mengerti, meskipun tidak ada jaminan bahwa ibu akan menerima pilihannya. Naila duduk di ruang tamu rumahnya, di hadapan ibunya. Hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. "Ibu, aku ingin bicara tentang Raka," kata Naila. Suaranya penuh kesungguhan. "Aku tahu kamu tidak suka dengan pilihan hatiku. Aku tahu kamu menginginkan yang terbaik untukku, tapi aku juga ingin kamu mengerti bahwa aku sudah dewasa, dan aku ingin memilih jalanku sendiri." Ibu Nining menatapnya tajam. "Kamu tidak tahu apa yang terbaik untukmu, Naila. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku hanya ingin yang terbaik untuk masa depanmu. Tetapi memilih tukang becak?
Itu bukan keputusan yang bisa membawamu ke kehidupan yang lebih baik. Aku tidak peduli, Bu, jawab Naila. Matanya penuh tekad. Aku tidak mencari kehidupan yang lebih baik dalam arti materi. Aku mencari kebahagiaan. Bu, Raka adalah orang yang bisa membuatku bahagia. Meskipun dia bukan orang kaya, dia memiliki hati yang mulia dan bisa membuatku merasa berarti. Ibu Nining menunduk, menghela napas panjang. Ia sudah berusaha keras untuk memberi Naila yang terbaik, tetapi sekarang ia merasa kehilangan kendali. Naila adalah anak yang pintar, yang seharusnya bisa memilih dengan bijak. Namun, kali ini ia merasa bahwa keputusan Naila begitu berbeda dari harapannya. Ibu tidak tahu harus berkata apa lagi, jawab Ibu Nining pelan. Matanya penuh kekecewaan. Tapi jika kamu merasa ini yang terbaik, aku tidak bisa menghentikanmu. Hanya saja, ingatlah bahwa hidup tidak hanya soal cinta. Ada banyak hal yang lebih besar dari itu. Hari-hari setelah percakapan itu terasa sangat berat bagi Naila. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa pilihan hatinya mungkin tidak disetujui oleh orang-orang terdekatnya. Namun, ia merasa yakin dengan apa yang ia rasakan. Raka adalah cinta pertama yang datang dengan ketulusan dan kejujuran. Ia ingin bersama Raka, meskipun itu berarti harus menghadapi kesulitan dan menanggung resiko besar. Suatu pagi, ketika Raka sedang menarik becaknya, Naila datang menghampirinya. Ia berjalan mendekat dengan penuh keyakinan, dan ketika Raka melihatnya, ia segera berhenti dan tersenyum. "Naila, ada apa? Kok datang pagi-pagi?" tanya Raka, tampak sedikit bingung. Naila tersenyum, matanya berbinar. "Aku datang untuk memberitahu kamu sesuatu, Raka." Raka menatapnya dengan penuh harap. "Apa itu?" "Aku memilihmu, Raka. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku harus menghadapi banyak hal. Tapi aku mencintaimu, dan aku siap untuk memilih kebahagiaan ini." Raka terkejut. Senyum di wajahnya merekah. "Naila, kamu serius?" "Serius. Aku ingin bersama kamu," jawab Naila. Raka terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Perasaannya yang selama ini terpendam, kini akhirnya menemukan jawabannya. Mereka berdua berdiri di sana, di tengah jalan yang ramai, tapi hanya ada kedamaian di hati mereka. Dunia mungkin tidak mendukung mereka, tapi dengan cinta, mereka tahu bahwa bersama, mereka bisa menghadapinya. Keputusan Naila untuk memilih Raka membuat hidupnya menjadi penuh tantangan baru. Setiap hari yang berlalu, ia merasakan betapa besar perjuangan yang harus mereka hadapi. Bukan hanya ibunya yang harus diyakinkan, tapi juga lingkungan di sekitar mereka yang penuh dengan penilaian dan prasangka. Meskipun Raka merasa bahagia karena Naila memilihnya, ia juga tahu bahwa ini bukanlah jalan yang mudah. Ia bukan hanya harus membuktikan dirinya kepada Naila, tetapi juga kepada ibunya dan masyarakat yang selalu memandang sebelah mata dirinya yang hanya seorang tukang becak. Tidak ada yang lebih berat dari berjuang untuk cinta yang tampaknya tidak dihargai oleh dunia. Minggu pertama setelah Naila menyatakan pilihannya, ia merasa semakin terasing dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari ibunya. Rasa rindu pada perhatian ibunya semakin menyiksa hatinya. Naila tahu bahwa ia harus lebih berani untuk menghadapi kenyataan dan berbicara langsung dengan ibunya, karena perasaan tak nyaman itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pada suatu pagi yang cerah, Naila memutuskan untuk menemui ibunya. Ibu Nining sedang duduk di beranda rumahnya, menikmati teh sambil membaca buku. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya tetap tajam dan penuh perhatian ketika Naila mendekat. "Ibu, kita perlu bicara," kata Naila, mengatasi rasa gugup di dadanya. Ibu Nining menoleh dengan raut wajah yang sulit dibaca. "Tentang apa lagi, Nak? Aku sudah cukup lelah dengan pembicaraan ini." Naila duduk di sebelah ibunya. "Aku tahu ibu kecewa dengan pilihanku. Tapi aku ingin ibu tahu, aku memilih Raka dengan sepenuh hati. Aku percaya pada cinta ini, dan aku yakin kita bisa bersama meskipun banyak yang meragukan kita." Ibu Nining menarik napas panjang, meletakkan buku yang sedang dibacanya ke meja. "Naila, aku tidak pernah bermaksud mengecewakanmu.
Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu tahu sendiri bagaimana hidup di luar sana. Aku tidak ingin kamu terluka. Aku tidak ingin kamu menderita hanya karena memilih seseorang yang tak punya apa-apa. Naila menatap ibunya dengan penuh harapan. Ibu, aku tidak mencari uang atau kemewahan. Aku mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu ada pada Raka. Aku ingin ibu memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk membuktikan bahwa cinta ini bisa bertahan. Ibu Nining terdiam, menatap anaknya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu betapa besar hati Naila, tetapi ia juga merasa khawatir akan masa depan putrinya. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, ia tidak bisa membiarkan Naila kehilangan cinta sejatinya hanya karena kekhawatiran. Aku akan memikirkannya, Naila. Jawab Ibu Nining akhirnya, suara lembut. Tapi kamu harus tahu, hidup ini tidak selalu adil. Tidak semua orang akan menerima pilihanmu, apalagi jika pilihan itu melibatkan seseorang yang kita anggap rendah. Naila mengangguk, merasa sedikit lega. Aku mengerti, Bu. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa aku tidak akan menyesal. Aku percaya pada keputusan ini. Raka, meskipun hatinya penuh dengan rasa cemas karena menghadapi tantangan besar dalam hubungannya dengan Naila, tetap berusaha untuk terus bekerja keras. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan becaknya dan memulai hari. Ia sering melewati jalan-jalan kota yang padat, mengantar orang ke berbagai tujuan, sambil menikmati setiap momen kerja kerasnya. Suatu pagi, saat Raka sedang menarik becaknya, seorang pria tua mendekatinya. Pria itu adalah seorang pengusaha yang sering melihat Raka melintas, tetapi belum pernah berbicara langsung dengannya. Ia mendekat dan berhenti di samping becak Raka. "Anak muda, kamu bekerja keras sekali, ya?" tanya pria itu, memberi senyum kecil. Raka menatapnya dengan bingung. "Iya, Pak. Setiap hari saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup." Pria itu mengangguk pelan, seakan memahami. "Aku menghargai kerja kerasmu. Kau tahu, aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu selalu tersenyum meskipun pekerjaanmu sangat berat. Itu adalah hal yang sangat langka di zaman sekarang." Raka tersenyum, merasa sedikit heran dengan pujian yang diberikan. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Pria itu diam sejenak, lalu berkata, "Kamu tahu, aku punya bisnis kecil, dan aku sedang mencari seseorang yang bisa aku percayai untuk mengelola beberapa hal kecil di tempat usahaku. Kamu tidak tertarik bekerja di kantorku, kan?" Raka terkejut, tidak percaya dengan tawaran yang tiba-tiba itu. Saya belum pernah bekerja di kantor sebelumnya, Pak." "Tidak masalah," kata pria itu. "Aku akan mengajarkanmu. Aku menghargai kerja kerasmu, dan aku percaya kamu bisa belajar. Lagi pula, kerja keras bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita hasilkan, tapi juga tentang seberapa banyak kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain." Raka terdiam sejenak. Tawaran ini datang di saat yang tidak terduga, tetapi ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang harus ia ambil untuk menunjukkan pada dirinya sendiri dan Naila bahwa ia tidak hanya bisa bertahan sebagai tukang becak. "Terima kasih, Pak. Saya akan pikirkan baik-baik," jawab Raka, merasa haru. Pria itu tersenyum, lalu memberi kartu nama kepada Raka. "Jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja." Malam itu, setelah seharian bekerja keras, Raka duduk di bangku kayu depan rumahnya, memandangi kartu nama yang baru saja diberikannya. Ia merasa seperti ada harapan baru yang muncul dalam hidupnya. Meski segala sesuatu terasa sulit, ia tahu bahwa setiap langkahnya menuju masa depan yang lebih baik. Pada malam yang sama, Naila menghubunginya melalui pesan singkat. "Raka, aku ingin bertemu. Ada hal yang harus kita bicarakan." Raka membaca pesan itu dengan penuh perhatian, dan segera membalas, "Aku akan menunggumu." Malam itu, mereka bertemu di tempat yang sama seperti biasanya. Warung kopi kecil yang selalu menjadi tempat mereka berbagi cerita dan melupakan sejenak beban hidup. Naila duduk di samping Raka, dan tanpa banyak kata, mereka saling menatap, saling memahami tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, Naila membuka mulutnya.
Raka, ibu setuju. Meskipun tidak sepenuhnya, dia mulai menerima pilihan kita. Raka tersenyum lebar, merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Aku tahu ini tidak akan mudah, Naila. Tapi aku akan berusaha, dengan cara apapun, untuk membuktikan bahwa cinta kita layak diperjuangkan. Mereka berdua duduk dalam keheningan, saling merasakan ketulusan yang mengikat mereka bersama. Tidak ada lagi keraguan, hanya ada tekad dan harapan untuk masa depan. Keputusan Ibu Naila untuk akhirnya memberi restu pada hubungan mereka bukanlah akhir dari perjuangan. Sebaliknya, itu justru menjadi langkah awal dari serangkaian tantangan baru yang harus mereka hadapi bersama. Naila dan Raka tahu bahwa meskipun ada sedikit cahaya di ujung terowongan, mereka masih harus melewati banyak rintangan. Meskipun Ibu Nining telah memberi restu, Naila bisa merasakan kekhawatiran yang masih menggelayuti hatinya. Setiap kali mereka bertemu, selalu ada perasaan cemas yang terlihat jelas dari ekspresi wajah ibunya. Naila tahu, meskipun Ibu Nining tidak lagi berbicara keras tentang Raka, ada perasaan yang sulit diungkapkan yang tetap ada di hati sang ibu. Pada suatu sore, Naila memutuskan untuk berbicara lebih serius dengan ibunya. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang nyaman. Naila memegang tangan ibunya dengan lembut, berharap bisa lebih memahami perasaan sang ibu yang masih terbebani oleh kekhawatirannya. "Ibu," kata Naila, memulai percakapan. "Aku tahu kamu masih khawatir tentang Raka dan hubungan kami. Aku ingin kamu tahu bahwa ini adalah pilihan yang aku buat dengan hati penuh keyakinan. Aku tidak ingin ada rasa cemas di antara kita." Ibu Nining menatap anaknya dengan tatapan penuh kasih, namun juga dipenuhi keraguan. "Naila, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku takut kamu akan terluka. Hidupmu bisa lebih mudah jika kamu memilih seseorang yang lebih cocok, seseorang yang lebih mapan." Naila menghela napas dan mencoba berbicara dengan lembut. "Ibu, aku sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri. Raka bukan hanya seorang tukang becak. Aku tahu dia memiliki potensi lebih besar dari yang terlihat. Dan aku percaya, dengan waktu dan kesempatan, dia bisa menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya." Ibu Nining terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Naila. "Aku tidak ingin kamu merasa menderita di kemudian hari. Nak, jangan sampai kamu menyesal." "Aku tidak akan menyesal, Bu," jawab Naila, mata penuh keteguhan. "Aku tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi aku ingin berjuang bersama Raka. Ini adalah pilihanku, dan aku ingin kamu mendukungnya." Ibu Nining akhirnya mengangguk pelan, meskipun kerisauan masih tampak di wajahnya. "Aku akan berusaha, Naila. Aku hanya ingin kamu bahagia." Di sisi lain, Raka terus berjuang dengan kehidupannya yang penuh dengan tantangan. Meskipun ada tawaran dari pria tua yang pernah ia temui, Raka masih merasa ragu. Tawaran itu datang begitu mendalam, seolah memberinya kesempatan untuk mengubah nasibnya. Namun, ia merasa bingung. Apakah ini adalah kesempatan yang tepat untuk dirinya atau hanya sebuah godaan yang akan mengubah segalanya? Suatu sore, Raka mengundang Naila untuk berbicara. Mereka bertemu di tempat biasa mereka, sebuah kedai kopi kecil yang selalu menjadi tempat untuk berbagi cerita dan melepaskan beban. "Naila, aku ingin memberitahumu sesuatu," kata Raka. Suaranya serius. Naila menatapnya, curiga. "Apa itu, Raka? Kamu terlihat begitu serius." Raka menarik napas dalam-dalam. "Aku bertemu dengan seorang pria beberapa waktu lalu. Dia melihatku bekerja keras setiap hari dan menawarkan pekerjaan di kantornya. Dia ingin aku bekerja untuknya dan mengelola beberapa hal kecil di usahanya." Naila terkejut. "Wow, itu tawaran yang besar. Raka, kenapa kamu tidak langsung menerimanya?" Raka menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, Naila. Tawaran itu datang begitu tiba-tiba, dan aku merasa bingung. Aku khawatir kalau aku menerima tawaran itu, aku akan melupakan siapa aku sebenarnya." Naila mengerti keraguan yang dirasakan Raka. "Aku mengerti, Raka. Tapi aku percaya, apapun pilihan yang kamu ambil, kamu tetap akan menjadi dirimu yang sesungguhnya.
Tidak ada yang bisa mengubah siapa kamu. Raka menatap Naila dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih sudah mendukungku. Naila, aku tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi dengan adanya kamu, aku merasa lebih kuat. Raka akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran pria itu. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya, bukan hanya bagi Naila, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Namun, meskipun ia merasa bahagia dengan keputusan itu, ada perasaan cemas yang terus menggelayuti hatinya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan pernah mudah. Namun, dengan penuh tekad, Raka memulai babak baru dalam hidupnya. Ia mulai bekerja di kantor pria itu, belajar berbagai hal baru, dan berusaha menunjukkan kemampuannya. Setiap hari, ia melangkah lebih dekat ke tujuannya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Naila selalu berada di sisi Raka, memberi dukungan dan semangat. Meski mereka masih menghadapi banyak tantangan, mereka percaya bahwa cinta dan usaha mereka akan membawa mereka pada kemenangan. Namun, meskipun Raka semakin sukses di pekerjaan barunya, ia tetap tidak bisa menghindari pandangan negatif orang-orang di sekitarnya. Banyak orang yang masih menganggapnya rendah, hanya karena pekerjaannya yang dulu. Mereka tidak melihat perubahan yang terjadi pada dirinya, hanya melihatnya sebagai seorang tukang becak yang dulu pernah ia jalani. Suatu hari, saat Raka sedang berjalan pulang dari kantornya, ia bertemu dengan beberapa orang yang pernah mengenalnya dari masa lalu. Mereka melihat Raka dengan pandangan sinis, seolah-olah ia tidak pantas untuk mencapai apa yang ia raih sekarang. "Hei, Raka, kamu masih jadi tukang becak ya?" Salah seorang dari mereka bertanya dengan nada mengejek. Raka hanya tersenyum, meskipun dalam hatinya, ia merasa perih. "Tidak, aku sudah punya pekerjaan yang lebih baik sekarang." Mereka tertawa terbahak-bahak. "Oh, benar? Kami tidak percaya itu. Sepertinya kamu hanya beruntung." Raka tidak ingin membalas dengan kata-kata kasar. Ia tahu bahwa orang-orang seperti mereka tidak akan pernah memahami perjuangannya. Yang penting baginya sekarang adalah Naila, ibunya, dan semua orang yang percaya padanya. Dengan kepala tegak, Raka melanjutkan langkahnya. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjuangan panjang yang harus ia jalani. Tapi dengan Naila di sisinya dan semangat yang tak pernah padam, ia yakin bahwa ia bisa mengatasi segala halangan yang datang. Waktu terus berjalan, dan Raka semakin merasakan bahwa dunia yang ia masuki tidaklah semudah yang ia bayangkan. Meski awalnya merasa optimis dengan pekerjaannya yang baru, kenyataan hidup memberikan ujian-ujian berat yang harus ia hadapi, baik dari luar maupun dalam dirinya sendiri. Setiap hari, ada tantangan baru yang menanti. Di kantor tempat Raka bekerja, suasana tidak sehangat yang ia harapkan. Meski ia bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin untuk membuktikan dirinya, tetap ada saja orang yang merasa cemburu dengan keberhasilannya. Salah satunya adalah Andri, rekan kerja yang merasa terancam oleh keberadaan Raka. Andri seringkali mengejek Raka dengan cara halus, seolah-olah mencoba merendahkan kemampuan dan usaha yang telah Raka lakukan. Raka tidak menganggapnya terlalu serius, tetapi ada kalanya, ejekan itu membuat hatinya terasa sakit. Apalagi, Andri sering mengungkit masa lalu Raka sebagai tukang becak, yang menurutnya adalah pekerjaan yang tidak bergengsi. Suatu hari, saat Raka sedang bekerja keras di mejanya, Andri datang dengan senyuman tipis di wajahnya. "Raka, kau pikir dengan bekerja di sini kau bisa mengubah nasibmu?" ejek Andri, berusaha terdengar santai. "Tunggu saja, pekerjaan ini tidak akan membawamu kemana-mana." Raka menahan emosinya. Ia sudah terbiasa dengan perkataan semacam itu. "Andri, mungkin kamu benar. Pekerjaan ini tidak menjamin segalanya. Tapi aku percaya dengan usaha dan tekad, kita bisa mencapai apapun yang kita impikan." Andri terkekeh, meremehkan Raka. Usaha dan tekad saja tidak cukup. "Raka, kamu butuh lebih dari itu." Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap layar komputernya, berusaha menenangkan diri. Setiap hari, ia harus bertahan di tengah tekanan itu. Tetapi ia tahu, semakin besar tantangan yang ia hadapi, semakin kuat dirinya akan menjadi. Dukungan dari Naila. Malam itu,
Saat Raka pulang dari kantor dan duduk bersama Naila di rumah, ia merasa beban di hatinya semakin berat. Ia menceritakan kejadian yang terjadi di kantor kepada Naila. Naila, hari ini Andri mengolok-olokku lagi. Aku mulai merasa lelah dengan semua ini. Rasanya seperti semua orang masih melihatku sebagai tukang becak, bukan orang yang aku sekarang. Naila menatapnya dengan penuh perhatian, lalu menggenggam tangan Raka. Raka, jangan biarkan kata-kata mereka merusak semangatmu. Aku tahu kamu lebih dari itu. Aku tahu kamu memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya kamu tunjukkan. Raka menghela napas, mencoba menenangkan diri. Aku takut. Naila, aku takut aku tidak akan pernah cukup baik untukmu. Aku takut semua orang akan terus merendahkan diriku. Naila mendekatkan dirinya, menatap mata Raka dengan penuh keyakinan. Raka, kamu lebih dari cukup. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka, dan apalagi kepada dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan sekarang, semua itu sudah menunjukkan siapa kamu. Aku bangga padamu. Kata-kata Naila memberikan kekuatan baru bagi Raka. Ia menyadari bahwa meskipun dunia di sekitarnya mungkin sulit dan penuh dengan rintangan, ia tidak sendirian. Naila selalu ada untuk mendukungnya. Dan itu sudah cukup membuatnya merasa kuat. Tantangan dari ibu Naila. Namun, meskipun dukungan Naila tak pernah pudar, masih ada satu tantangan besar yang harus mereka hadapi. Sikap ibu Naila yang belum sepenuhnya menerima Raka. Ibu Nining, meskipun sudah memberi restu, tetap merasa khawatir tentang masa depan mereka berdua. Di matanya, Raka masih belum cukup baik untuk anak perempuannya. Suatu hari, Naila mengajak ibunya untuk berbicara lebih serius tentang hubungan mereka. Setelah makan malam bersama, Naila mengajak ibunya duduk di ruang tamu. Ibu Nining menatapnya dengan ekspresi yang serius, seolah-olah tahu bahwa ada sesuatu yang penting yang akan dibicarakan. Naila, aku sudah memberimu restu, tapi aku masih khawatir dengan pilihanmu. Raka adalah orang yang baik, tapi aku merasa dia tidak cukup kuat untuk menanggung semua beban hidup. Aku hanya ingin kamu bahagia, Nak. Naila menatap ibunya dengan mata penuh keyakinan. Ibu, aku tahu kamu khawatir. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah. Tapi aku sudah memilih jalan ini. Aku ingin berjuang bersama Raka. Aku ingin membangun masa depan bersamanya. Bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk keluarga kita. Ibu Nining terdiam. Matanya sedikit berkaca-kaca. Aku tidak ingin kamu terluka, Naila. Aku hanya takut jika kamu akan menyesal di kemudian hari. Naila menggenggam tangan ibunya. Ibu, aku akan bahagia, karena aku memilih untuk mencintai dan berjuang bersama Raka. Dia mungkin tidak kaya, tapi dia punya hati yang tulus. Dan itu lebih penting daripada segalanya. Ibu Nining menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-kata Naila. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Baiklah, Nak, jika itu yang kamu inginkan, aku akan mendukungmu. Tapi ingatlah, jangan sampai kamu merasa terbebani di masa depan. Keputusan akhir yang membangun kekuatan. Raka dan Naila merasa lega setelah pembicaraan panjang dengan ibu Naila. Mereka tahu bahwa meskipun masih ada banyak halangan, mereka sudah mengambil langkah yang tepat. Setiap tantangan yang datang justru semakin menguatkan hubungan mereka. Di kantor, meskipun Andri masih sering mencoba meremehkan Raka, ia mulai melihat perubahan dalam diri Raka. Andri mulai menghormati Raka, meskipun ia tidak mengakui secara langsung. Raka terus bekerja keras, berusaha membuktikan bahwa meskipun ia berasal dari latar belakang yang sederhana, ia bisa sukses. Suatu pagi, Raka mendapat telepon dari bosnya yang memberitahukan bahwa ia mendapatkan promosi di perusahaan itu. Raka, kami ingin menawarkan posisi manajer untukmu. Kami melihat dedikasimu dan usahamu yang luar biasa. Selamat. Raka terkejut dan merasa tidak percaya. Ini adalah pencapaian besar bagi dirinya. Ia segera berbagi berita gembira ini dengan Naila. Naila melompat kegirangan saat mendengar kabar itu. Aku tahu kamu bisa, Raka. Aku tahu kamu akan sukses. Raka tersenyum, merasa sangat bersyukur.
Ini baru permulaan. Naila, aku akan terus berjuang untuk kita. Dan dengan itu, Raka merasa bahwa hidupnya yang penuh perjuangan mulai menunjukkan hasil. Meski perjalanan mereka masih panjang, ia tahu bahwa selama ada Naila di sisinya, mereka akan bisa melewati segala rintangan yang menghadang. Setelah promosi yang diterima Raka, hidup mereka mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Raka merasa semakin dekat dengan mimpinya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan Naila. Namun, meskipun keberhasilan itu terasa manis, ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menanti mereka. Perubahan di tempat kerja. Meskipun sudah dipromosikan menjadi manajer, Raka tidak merasa bahwa itu adalah akhir dari perjuangannya. Ia tahu bahwa tanggung jawabnya kini lebih besar, dan ia harus membuktikan kepada semua orang bahwa ia bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik. Tekanan semakin terasa, terutama dengan persaingan yang ada di dalam perusahaan. Salah satu rekan kerja, Rudy, yang sebelumnya sempat meremehkan Raka, kini mulai merasakan ancaman dengan naiknya posisi Raka. Rudy seringkali menunjukkan sikap dingin kepada Raka, bahkan terkadang mengkritik keputusan-keputusan yang dibuat oleh Raka dalam rapat. Namun, Raka memilih untuk tidak terprovokasi. Ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaan. Pada suatu rapat besar, Rudy tidak bisa menahan diri lagi dan langsung mengkritik salah satu keputusan Raka dengan nada yang agak kasar. "Raka, saya rasa keputusan ini tidak tepat. Kita harus mempertimbangkan lebih dalam lagi." Raka menatapnya dengan tenang, mengingat semua yang sudah ia pelajari sepanjang hidupnya. "Rudy, saya menghargai pendapatmu, tapi saya sudah mempertimbangkan semua hal sebelum mengambil keputusan ini. Ini adalah yang terbaik untuk perusahaan kita ke depan." Rekan-rekan lainnya di ruangan itu terdiam. Mereka bisa merasakan ketegangan di udara, namun mereka juga mulai menghargai sikap Raka yang tetap tenang dan profesional. Tidak seperti sebelumnya, Rudy pun mulai lebih berhati-hati dalam mengkritik Raka, meskipun masih ada rasa cemburu yang mengganjal di dalam dirinya. Di luar pekerjaan, kehidupan Raka dan Naila semakin harmonis. Raka semakin dekat dengan keluarga Naila, terutama dengan ibu Naila, yang kini mulai membuka hati untuknya. Setelah melihat dedikasi dan kerja keras Raka, Ibu Nining akhirnya mengakui bahwa Raka memang pantas menjadi pasangan Naila. Perlahan-lahan, ia mulai mendukung hubungan mereka lebih dari sebelumnya. Pada suatu hari, Naila dan Raka diundang untuk makan malam di rumah Ibu Nining. Raka merasa agak gugup, tetapi Naila memberikan dukungan penuh. "Jangan khawatir, Raka. Ibu hanya ingin melihat kamu bahagia," kata Naila sambil menggenggam tangan Raka. Malam itu, suasana makan malam berlangsung hangat. Ibu Nining menyuguhkan hidangan favorit Raka, dan mereka semua berbincang dengan santai. Ibu Nining, yang tadinya agak ragu dengan keputusan Naila untuk menikahi Raka, mulai melihat perubahan positif dalam diri Raka. Setelah makan malam, Ibu Nining berbicara dengan Raka lebih pribadi di ruang tamu. "Raka, aku sudah lama memperhatikanmu. Meskipun kamu berasal dari latar belakang yang sederhana, aku bisa melihat bahwa kamu adalah pria yang penuh tanggung jawab dan penuh cinta. Aku senang kamu menjadi bagian dari keluarga ini." Raka terkejut, merasa terharu dengan kata-kata Ibu Nining. "Terima kasih, Ibu. Saya akan selalu berusaha untuk membuat Naila bahagia." Ibu Nining tersenyum. "Aku percaya kamu akan melakukannya. Semoga kamu selalu kuat dan sukses." Meskipun banyak hal yang sudah berubah, Raka tetap merasa bahwa perjuangan mereka belum selesai. Setiap hari adalah tantangan baru yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Raka tahu bahwa ia harus terus berusaha untuk membangun masa depan yang lebih baik, baik untuk dirinya, Naila, dan keluarga mereka. Suatu hari, Raka kembali mendapatkan tantangan besar. Sebuah proyek besar datang ke perusahaannya, yang membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengelolanya. Bos Raka, Pak Arif, memberi kepercayaan penuh kepada Raka untuk memimpin proyek tersebut. "Raka, ini adalah proyek besar yang sangat penting bagi perusahaan kita. Aku percaya kamu bisa melakukannya," ujar Pak Arif dengan penuh keyakinan. Raka merasa cemas,
tetapi ia tidak bisa menolak. Ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan bahwa ia layak berada di posisi yang ia capai sekarang. Raka mengumpulkan timnya, termasuk beberapa rekan yang awalnya sempat meremehkannya, seperti Andri dan Rudy. Mereka semua duduk dalam rapat pertama untuk memulai perencanaan proyek. Teman-teman, ini adalah proyek yang sangat penting. Kita harus bekerja dengan maksimal untuk mencapai hasil terbaik. Saya percaya kita semua bisa melakukannya, ujar Raka dengan penuh semangat. Andri dan Rudy, meskipun awalnya tampak skeptis, mulai menunjukkan sikap yang lebih positif. Mereka sadar bahwa Raka kini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dengan segala kelebihannya, Raka berhasil mengarahkan timnya dengan baik. Semua anggota tim mulai bekerja keras dan berdedikasi penuh pada proyek tersebut. Beberapa bulan setelah dimulainya proyek besar itu, akhirnya hasilnya mulai terlihat. Raka dan timnya berhasil menyelesaikan proyek tersebut dengan sukses, bahkan melampaui ekspektasi perusahaan. Keberhasilan ini memberikan pengakuan yang lebih besar bagi Raka di mata bosnya dan rekan-rekannya. Pak Arif memuji Raka atas kepemimpinan dan dedikasinya. Raka, saya sangat bangga dengan hasil kerjamu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu adalah pemimpin yang sejati. Raka merasa sangat bahagia dengan pencapaian ini, namun ia tahu bahwa keberhasilannya bukan hanya karena dirinya sendiri, tetapi juga karena dukungan dari timnya, Naila, dan keluarga. Ketika ia pulang ke rumah, Naila sudah menunggunya dengan senyum lebar di wajahnya. Aku tahu kamu bisa, Raka. Aku selalu percaya padamu. Raka memeluk Naila dengan penuh rasa syukur. Ini semua untuk kita, Naila. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu. Perjalanan Raka tidak selalu mudah, namun ia selalu berusaha keras untuk terus maju, tak peduli seberapa besar rintangan yang menghadangnya. Dengan dukungan orang-orang yang ia cintai, dan keyakinan pada diri sendiri, Raka akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Kini, ia tidak hanya berhasil membuktikan kemampuannya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Keberhasilan yang ia raih adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan keyakinan bahwa setiap impian dapat tercapai jika diperjuangkan dengan sepenuh hati. Raka dan Naila kini menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan, bersama-sama membangun masa depan yang cerah. Dan meskipun tantangan hidup tak akan pernah berakhir, mereka tahu bahwa selama mereka saling mendukung, mereka akan mampu menghadapi segala hal dengan penuh keyakinan. Dengan perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan ini, Raka dan Naila telah membuktikan bahwa cinta, tekad, dan usaha keras adalah kunci untuk meraih kebahagiaan. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka, karena mereka tahu bahwa selama mereka saling mendukung, tidak ada yang tidak mungkin. Cerita tentang Raka dan Naila mengajarkan kita bahwa kehidupan penuh dengan perjuangan, tantangan, dan ujian. Namun, dengan tekad yang kuat, usaha tanpa henti, dan dukungan dari orang-orang yang kita cintai, kita bisa mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tidak peduli dari mana kita berasal atau seberapa besar rintangan yang ada di depan kita, selama kita tidak menyerah, selalu ada jalan menuju kebahagiaan dan keberhasilan. Ketika kita berusaha dan berdoa dengan penuh keyakinan, serta berpegang pada prinsip kebenaran, tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah. Kita harus terus berusaha untuk meraih cita-cita kita, tetapi jangan lupa untuk selalu mengandalkan pertolongannya. Ayat Al-Quran. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun hidup penuh dengan kesulitan dan ujian, akan selalu ada kemudahan setelahnya. Oleh karena itu, kita harus sabar dan terus berusaha, karena kemudahan pasti datang setelah usaha yang tulus dan ikhlas. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat dengan gaya nyata untuk diambil hikmahnya. Meskipun kisah ini tidak benar-benar terjadi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat berharga dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga selesai. Semoga kisah Raka dan Naila dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus berjuang dalam kehidupan Anda. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe jika Anda menyukai cerita ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami,
agar kami dapat terus membuat cerita yang bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.